Apa kita harus menyontoh sikap kakak-kakak tingkat yang sering bentak-bentak kita? Ada yang tanya. Apa kita harus mencontoh sikap kakak-kakak tingkat yang sering bentak-bentak kita? Nggak harus, serius nggak harus. Siapa juga yang mewajibkan ataupun mengharuskan kalian mengikuti ataupun menyontoh kakak tingkat yang suka bentak-bentak? Itu kan nggak ada. Jadi nggak ada yang mengharuskan. Apakah kalian selama karena ini forumnya dalam forum ospek ya, dalam forum pengenalan kehidupan kampus. Jadi apakah ada di dalam materi ataupun dalam sebuah forum dalam perjalanan kalian mengikuti ospek, apakah ada yang mengharuskan kalian mengikuti kakak tingkat yang bentak-bentak? Kan nggak ada. Jadi nggak harus mengikuti mereka yang bentak-bentak, malah bentak-bentak itu ada juga sisi negatifnya. Banyak, bukan ada juga, tapi banyak juga sisi negatifnya dalam konteks bentak-bentak di kegiatan itu ya. Nah, saya sudah pernah juga membahas tentang marah-marah, karena bentak-bentak di situ kan representasi dari marah kan, bentak-bentak ekspresi dari marah kan. Nah, saya sudah pernah juga mengulas tentang keburukan atau hal-hal yang negatif di bidang, bukan hal-hal yang negatif di bidang, tapi marah-marah itu jeleknya apa aja sih, marah-marah itu dampak negatifnya apa aja sih gitu. Jadi dari sebuah konsep pengenalan kehidupan kampus kan pasti ada marah-marah. Nah, di situ sisi negatifnya apa? Saya di situ satu video full mengulas sisi negatifnya tentang marah-marah, tentang orientasi atau pengenalan kehidupan kampus yang dikemas dengan sistem mungkin mengembangkan ataupun menyuburkan budaya feodalisme dan lain sebagainya. Itu saya full satu video dengan teman saya Ira. Itu saya full satu video membahas 1 jam lebih membahas tentang dampak negatif dari marah-marah ataupun sisi negatif dari kegiatan aktivitas marah-marah itu tadi yang direpresentasikan dalam ekspresi bentak-bentak. Jadi nggak harus menyontoh mereka yang marah-marah. Kalau bisa kamu harus cari role model sendiri. Cari role model itu ya sosok ideal, sosok kakak tingkat. Nggak harus kakak tingkat juga, temanmu juga bisa, ataupun public figure juga bisa, tokoh-tokoh selebgram itu juga bisa kamu contoh ya. Jadi kamu terserah, itu selebgram itu nggak selalu berbau negatif ya. Silakan cari yang positif juga banyak kok. Jadi silakan cari role model sendiri, sosok seperti apa sih yang kamu kagumi, sosok seperti apa sih yang menurut kamu itu patut untuk dicontoh. Kemudian kamu itu ingin menjadi pribadi yang seperti apa, contoh nyatanya itu seperti siapa. Nah, itu kamu cari aja role modelnya seperti itu. Bisa dari kakak tingkat, bisa dari temanmu, bisa dari keluargamu, orang tuamu, ibumu, ayahmu, ataupun bisa juga dari tokoh-tokoh publik tadi saya juga menyampaikan, ataupun dari tokoh fiksi juga barangkali bisa dari tokoh fiksi. Nah, itu jadikan role model kamu contoh, ambil positifnya sehingga kamu nanti akan terbentuk ya, barangkali akan terbentuk menjadi pribadi yang seperti kamu kamu kagumi gitu, selama kamu mau menjalani prosesnya itu. Jadi kalau kamu misalkan kamu di sini menyontoh, misalkan saja kamu menyontoh kakak tingkat yang sering bentak-bentak, itu outputnya apa? Nah, itu harus kamu pikirkan. Outputnya apa sih ketika kamu mengikuti mereka yang suka bentak-bentak, itu outputnya apa? Nah, ini sorry nih kalau saya salah memahami pertanyaannya, sorry ya. Tolong diluruskan di kolom komentar. Nah, ini mencontoh itu kan dalam artian setelah ospeknya, jangka panjang, atau ketika ospek saja. Nah, ini yang tanda tanya saya, tapi ini saya jawab setelah ospeknya atau jangka panjangnya ya. Saya jawab versi jangka panjangnya seperti ini. Jadi kamu kalau mau menyontoh seseorang ya harus dilihat terlebih dahulu. Yang dicontoh juga jangan cuma satu sikapnya gitu. Jangan cuma satu sudut saja. Jangan dari satu peristiwa saja, tapi dalam memandang seseorang kita harus kompleks itu. Kalau kita mau mencontoh seseorang, kita harus kompleks terlebih dahulu. Kita pahami terlebih dahulu secara kompleks. Kira-kira ketika kamu mengikuti mereka yang bentak-bentak, dengan akhirnya kamu menjadi pribadi yang suka bentak-bentak, lah output yang dihasilkan dari tiruan kamu itu apa? Output yang dihasilkan dari sikap yang kamu tiru itu apa kira-kira? Ada nggak manfaatnya? Ada nggak faedahnya gitu kan? Ya, kalau emang ada output yang dituju, ada manfaat yang bisa diambil dan sebagainya, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada manfaatnya dan kamu cuma
ikut-ikutan karena faktor luar tanpa melalui proses berpikir, ya nanti dulu, silahkan coba dipikir terlebih dahulu gitu kan. Jadi kalau bisa mencontoh itu ya yang baik-baik, silahkan contoh yang sekiranya itu patut untuk dicontoh. Kalau yang nggak patut dicontoh ya jangan ditiru gitu kan. Nah di sini juga saya harus menggarisbawahi bahwa bukan berarti saya tidak setuju dengan bentak-bentak, karena bentak-bentak dalam beberapa tempat, dalam beberapa waktu itu terkadang juga diperlukan ya. Terkadang tapi nggak selalu gitu kan, terkadang juga diperlukan gitu. Jadi kalau kita misalkan ini kamu mau mencontoh kakak tingkat yang suka membentak-bentak nih, kalau saya pikir ketika itu sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kebiasaan yang buruk gitu. Akan menjadi kebiasaan yang buruk. Mengapa? Ya kalau kita terlalu sering mengobral suara keras kita terlalu sering mengobral nada tinggi kita terlalu sering mengobral bentak-bentak kita, akhirnya itu jatuhnya ke bentak-bentak yang nggak elegan gitu. Jadi nggak elegan lagi, padahal kalau kita bisa menyalurkan di tempat yang tepat, di timing yang tepat, bentak-bentak itu bisa merupakan suatu alat yang elegan, alat yang bisa merubah diri kamu menjadi wow gitu. Kalau kamu bisa menggunakannya di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Itu dari saya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.